pahala. Dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya. Apa kabar sahabat? Ketemu lagi dengan Abdullah Amrin. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ibadah saum. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 183, katakannya ibadah saum merupakan ibadah yang diwajibkan kepada umat orang beriman, ya, ya halajin amanu, orang beriman, ya. Kemudian puasa tersebut ibadah bertujuan untuk membentuk manusia menjadi takwa, takun, ya, menjadi orang yang bertakwa. Ternyata ibadah saum ini atau puasa pun telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, ya, sebelum kita, sahabat. Sehingga zaman Nabi terdahulu ibadah puasa ini sudah dilaksanakan, sahabat, ya. Kemudian untuk melaksanakan ibadah puasa, ya, tidak hanya diperintahkan pada setiap orang beriman, tetapi pun ibadah puasa pun juga disanakan oleh dimakan seperti seekor oleh binatang, diantaranya oleh seekor ulat, sahabat, ya. Sebagaimana video saya terdahulu, pasalnya seekor ulat yang diciptakan Allah tadinya berbentuknya tidak bagus, ya, bentuknya tidak disukai oleh manusia karena dapat menyebabkan gatal, ya. Dan kalau lihat seekor ulat itu, ya, pun memakan apa saja, ya, yang dihinggapinya, ya. Jadi tidak melihat, tidak milih makanan tersebut. Dan akibatnya merusak tanaman yang dihinggapinya, kemudian juga merusak melalui tubuhnya, itu membuat orang jadi gatal, ya. Sehingga bentuknya menjadi lebih indah dan lebih bagus, ya. Serta berpuasa dari melihat dunia luar dan mendengar dunia luar, ya, karena tubuhnya diselimuti oleh kepompong. Dan beberapa saat dan beberapa saat kemudian ibadahnya alhamdulillah diterima oleh Allah SWT, dan ini seekor ulat berubah menjadi seekor binatang yang lebih indah, lebih bagus, ya, orang perlu suka padanya. Itu berubah menjadi seekor kupu-kupu, ya. Kalau kupu-kupu terlihat berubah bentuk jauh sekali dengan seekor ulat, sahabat. Dulu ulat bentuknya panjang, berbulu dan merusak, ya, baik waktu ketika makan, penyebab dari gatal, ya. Kemudian kini berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang bagus, dan makannya pun memilih lagi, sahabat, ya. Tidak sembarangan makanan dimakan oleh si kupu-kupu. Dia hanya makan madu, dan bunga hinggapinya pun tidak dirusak, nih, sahabat, ya. Tidak merusak lingkungan. Nah, itulah pahala dari ulat yang melakukan ibadah saum di dalam kepompong, ya, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melihat dunia luar, dan sedang tidak mendengar dunia luar. Dan Allah memberikan pahalanya berubah dirinya menjadi seekor binatang lebih indah dan bagus. Kemudian begitu ya, kalau sahabat lihat, ya, ada binatang seekor ayam, ya. Ketika ayam itu melahirkan, tetapi ayam itu heran, ya, kenapa bentuk anaknya tidak seperti dia, ya. Bentuknya bulat, ya. Itu kita kenal dengan telur, ya. Kemudian ayam itu meminta kepada Allah, ya Allah, ya, jadikanlah anakku bentuknya seperti aku, ya Allah, ya, tidak seperti bulat seperti telur ini. Akhirnya
ayam pun melaksanakan ibadah puasa sahabat, maka ibadah saum. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengeramnya beberapa hari, induknya tidak makan dan tidak minum, ya. Nah, selama dia mengerami telurnya, ya, selama beberapa hari tidak makan dan minum, akhirnya lama kemudian alhamdulillah Allah rubah anaknya ini menjadi seekor ayam yang indah, seekor anak ayam yang lucu dan seekor ayam yang bagus, ya. Nah, ibadah dilakukan oleh induk ayam selama beberapa hari, ya, dia tidak melaksanakan, dia tidak makan dan dia tidak minum, dan khusyuk berzikir pada Allah selama melakukan pengeraman telurnya, dan ibadah dilakukan ikhlas karena Allah, akhirnya anaknya berubah menjadi seekor ayam yang indah seperti itu. Itu sahabat, dua contoh ibrah yang kita bisa lihat dari binatang, ya. Binatang saja, ya, yang memiliki bentuk yang tidak bagus sebelumnya, ya, yang banyak akhlaknya tidak bagus, ya, seekor ulat makannya pun apa saja dimakan, akibatnya dia bisa merusak tanaman, ya. Dia juga seekor ayam, ya, kegiatannya pun dia makan apa saja yang dimakan, tapi dengan melaksanakan ibadah saum Allah mereka, ya sahabat, dan makan zikir, maka mereka berubah bentuknya menjadi binatang lebih bagus, binatang lebih indah. Nah, begitu juga kita sahabat, apalagi manusia, ya, yang Allah berikan akal, yang Allah berikan nafsu, ya, maka apalagi bila kita melaksanakan ibadah saum dengan benar, dengan khusyuk, ya, dengan ibadah yang terima Allah SWT, maka insya Allah akhir dari puasa bila Allah takun itu akan bisa tercipta, akan bisa kita raih, ya, dalam bentuk nanti Idul Fitri, yaitu kembali fitrah, kembali suci. Gimana sahabat cara mengisi untuk ibadah puasa, ya? Gimana sahabat mengisi hari-hari Ramadan itu dengan kegiatan ibadah, ya. Ibadah sahabat, ya, sepanjang luas adalah segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan, kita nyatakan Allah SWT, ya, itu adalah ibadah, ya. Jadi kita bekerja, kita belajar, ya, kita melaksanakan satu kegiatan, kalau kita nyatakan Allah, maka dinilai Allah SWT sebagai ibadah. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu kegiatan daripada niat kita sahabat. Apalagi di bulan Ramadan ini segala perbuatan, segala ibadah kita dilipat gandakan Allah SWT. Maka pertama apa kita lakukan? Pertama kita keluarkan niat. Niat itu sahabat ada dalam hati, ya. Niat itu dalam hati. Maka ketika hati kita bersih, ya, insya Allah segala perbuatan kita pun akan lurus, akan bersih, ya. Seperti hadis mengatakan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Dia darah itu bagus, baik, maka baguslah perbuatannya. Apabila darah itu jelek, kotor, maka jeleklah perbuatannya. Apa tuh darah itu? Darah itu adalah hati, ya. Seperti firman Allah Subhanahu, ya, kalau hatinya Allah sudah tutup, maka segala perbuatan susah untuk dilaksanakan. Khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ya. Maka sahabat, mari kita jaga hati kita, mari kita jaga niat kita untuk melaksanakan ibadah saum ini semata-mata karena Allah SWT. Gunakan waktu untuk ibadah puasa ini atau ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya, ya. Hal yang paling sederhana adalah sahabat, ya, kita awali dengan pagi hari subuh sebelum sahur, ya. Mari kita gunakan kesempatan untuk melaksanakan sholat tahajud, ya, sebelum kita makan sahur, ya. Ketika sambil menunggu, ya, istri atau pembantu yang mempersiapkan makan sahur, maka kita gunakan beberapa waktu untuk melaksanakan sholat tahajud sahabat, ya.
Kemudian selesai tahajud, kita melaksanakan ibadah sahur, makan sahur, yaitu di akhir-akhir menjelang imsak, ya sahabat. Maka sunnah Rasul mengatakan bahwasanya lebih ahsan, lebih bagus jika melaksanakan makan sahur itu sahabat, ya menjelang imsak, ya. Bahkan imsak pun kita masih diperbolehkan sahabat, selama kita tidak mendengar suara azan berkumandang, kita masih berperkenan untuk makan atau minum sahabat. Setelah melakukan sahur, ya, maka begitu setelah subuh kita laksanakan subuh berjamaah ke masjid ataupun ke mushola, ya. Kita berangkat dari rumah dengan telah mempunyai wudu, ya sahabat. Sambil berangkat dari rumah ke masjid atau ke mushola, kita selama perjalanan kita berzikir berdoa, ya, zikir la ilaha illallah, subhanallah subhanallah, atau Allahu akbar dalam perjalanan dari rumah ke masjid. Sampai di masjid atau mushola, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sepulang dari masjid atau dari mushola, kembali ke rumah, kita pun berzikir sambil jalan menuju ke rumah. Sampai di rumah, ya sahabat, subuh kita sebagian yang tidur, ya. Maka baiknya kita isi dengan membaca atau dengan tadarus Quran. Kita tadarus, sahabat. Baca Quran beberapa ayat, ya, kita surat, sampai menjelang kita ingin berangkat tugas atau ke kantor atau ke sekolah ataupun kegiatan lainnya, ya. Jadi setelah makan sahur sebaiknya kita isi dengan ibadah, ya, tidak dengan tidur, sahabat, ya. Kemudian setelah itu kita siap-siap berangkat untuk kerja atau untuk ke sekolah, ya. Nah, dengan niat ibadah, insya Allah kita berangkat ke kerja, berangkat ke sekolah atau berangkat ke kegiatan lain, itu pun dalam pelindungan Allah SWT, itu dalam niatan ibadah Allah SWT. Dan sebelum berangkat, sahabat, ya, sekarang kita punya wudu, ya. Jadi sebelum berangkat ke kantor, ke sekolah atau ke mana, kita dalam keadaan suci karena kita telah punya wudu. Ya. Nanti sampai tiba di kerjaan kita, misalkan tugas kita, ya, tugas kita, ya, dari sekolah, ya, belajar, kita bekerja. Dan zuhur kita usahakan adalah sholat berjamaah bersama dengan staf, karyawan atau teman-teman kita kampus, sahabat. Dan nanti seterusnya kita akan bahas, sahabat, pada video berikutnya, ya. Insyaallah video ini bersambung mengenai ibadah puasa. Demikian, sahabat, video singkat tentang amalan ibadah puasa dalam Ramadan, ya. Insyaallah akhir dari gultun puasa adalah alakum tatakun, itu menjadikan manusia takut. Sahabat, bagi al-haqqu min rabbikum, segala sesuatu yang benar itu semata-mata dari Allah SWT. Itu salah karena kelemahan dari diri saya sendiri, sahabat. Kita tutup pertemuan kita dan baca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.